lagi bersama saya Sultan Rifandi dalam acara Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Oke, kita tadi sudah banyak sekali nih membahas dengan Romo Bekti tadi seputar anak muda nih, Romo milenial soalnya. Tadi saya berbicara bahwa nih anak muda sangat emosinya masih dalam proses pencarian jati diri, identitas dan lain-lain sebagainya. Ekonominya juga diuji gitu ya, terutama setelah pandemi ini, Romo ya. Nah, bagaimana kita menancapkan koridor-koridor keimanan kita nih, Romo, supaya kita tidak tersesat dalam pencarian identitas ini? Jadi kalau kami gereja Katolik, bagaimana supaya menancapkan keimanan terhadap orang muda yang sekarang pilihannya juga semakin banyak. Betul. Tantangannya semakin banyak. Kompleks. Pada akhirnya gereja menawarkan, memberikan tawaran-tawaran, memberikan pilihan-pilihan yang sebenarnya bisa mereka pilih. Oke. Ya, tentu pilihan-pilihan yang baik. Pilihan-pilihan yang semakin menguatkan. Memang ya paling 1-2 ya yang terjaring satu sama lain. Tapi bagaimana yang 1-2 itu menggerakkan yang lain? Artinya kan sekarang orang muda, kaum muda tuh maunya bergerak. Betul. Bereaksi. Semangat gitu ya. Semangat, acara semangat gitu ya. Tapi kalau berdoa ya semangat juga masing-masing gitu. Ya, dalam artian itu gereja memberikan tawaran di tengah berbagai macam godaan, di tengah berbagai macam tantangan dan tawaran yang ada dari dunia ini, bahwa ada tawaran lain loh. Ada alternatif yang juga bisa dipilih oleh kaum muda ini untuk memperdalam ilmunya, memperdalam keimanannya, memperdalam hatinya, bersyukur tadi masuk ke situ. Jadi gereja sifatnya itu menawarkan. Menawarkan. Jadi kembali lagi bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih. Saya mau pilih yang mana? Supaya pilihannya makin banyak dan makin banyak pilih yang baik, maka kita mau memberikan opsi-opsi pilihan-pilihan yang semakin banyak yang baiknya. Termasuk apakah kemudian bagaimana keterlibatan gereja dalam mendorong anak muda supaya mampu semangat juga nih melayani sesama tadi? Tentu gereja-gereja sekarang ya misalkan mempercayakan kepanitiaan atau kerja-kerja pelayanan-pelayanan kepada orang muda. Contohnya apa? Misalkan ya, di gereja itu kan ada yang namanya Dewan Paroki. Dewan Paroki. Ya, jadi itu seperti ya koordinatornya ya. Yep. Dewan Paroki. Sekarang sudah masuk mulai orang-orang muda. Jadi belajar memimpin seluruh jemaat tuh, dari yang bayi sampai yang udah mau lansia ya. Semua dimasukkan ke dalam tim inti Dewan Paroki itu. Ataupun juga sekarang di wilayah-wilayah kan, di setiap gereja itu ada wilayah-wilayahnya ya. Pemimpin-pemimpin, koordinator-koordinatornya itu juga sudah mulai masuk orang muda. Atau sekarang juga pelayanan-pelayanan secara khusus dunia digital. Nah, itu juga gereja memberikan kepercayaan kepada orang muda. Macam segala hal itu. Karena ini orang muda jangan sampai hanya di belakang saja. Betul. Di luaran yang kerja fisik, orang muda tuh suruh angkat-angkat kursi aja lah. Gitu deh. Jangan sampai, tapi juga masuk ke dalam. Ya. Artinya secara struktur dan kultur sedang dibiasakan gitu ya, kira-kira Romo ya. Dan ini mulai ya dengan pandemi ini kita semua restrukturisasi lah ya. Semua kembali kita recovery semua, dan orang muda berperan aktif. Mungkin terakhir sekaligus memberikan pesan ini Romo, supaya seluruh anak-anak muda terkhusus milenial ini ya bisa tadi memberikan pelayanan entah di tempat ibadahnya maupun pelayanan secara sosial, karena kita sedang lagi bangkit pasca pandemi ini, supaya orang nggak rebahan di kamarnya aja, nggak cuman individualitas aja, nggak tertutup asik dengan dunia gadgetnya saja. Monggo, silakan. Ya, jadi tantangan kaum muda zaman sekarang adalah ketertutupan atau hati nuraninya tuh terkabut oleh berbagai macam ya. Bisa yang baik, bisa yang kurang baik gitu ya. Tapi tertutup sehingga selalu menuntut ke aku. Semuanya dipusatkan di diriku. Tapi jangan lupa
bahwa bukan hanya saja diriku yang menjadi pusat, tetapi sesama juga menjadi pusat. Tuhan juga menjadi pusat dalam hidup kita. Oleh karena itu pusatnya diganti nih kaum milenial ya. Yang selamanya diriku jadi muncul individual, jadi muncul keegoisan ya. Ini mulai dikikis dengan kita pusatnya tuh macam-macam. Ada Yesus, ada Tuhan, lalu juga ada sesama kita dan lain sebagainya. Oleh karena itu membuka tabir-tabir kabut-kabut kita di dalam hati yang tadinya mengarah ke diri sendiri, kita ubah. Akhirnya mengarah keluar kepada sesama dan kepada Tuhan. Itu yang bisa dilakukan. Bahwa bukan lagi individualisme, tetapi kita bersama-sama bergotong royong dalam kebersamaan dengan sesama seluruh ciptaan. Tidak memandang perbedaan agama Tidak memandang. apapun. Semua sama, perbedaan, semua kita ciptaan. Luar biasa sekali, ini pesannya sangat humanis sekali dan bisa kita terapkan bukan hanya untuk ajaran agama Katolik saja gitu ya, umat Katolik saja, tapi memang kita seluruh bangsa, seluruh elemen anak-anak muda ini mesti menjaga kerekatan kebangsaan tadi, tidak terprovokasi, tidak saling bertengkar dan tidak saling memecah belah. Terima kasih Romo atas pesan-pesan yang diberikan, luar biasa sekali. Tadi kita sudah dijelaskan mengenai banyak hal tentang pelayanan tadi, pengabdian tadi bukan hanya dalam konteks keagamaan dari Katolik saja, tapi pelayanan dan pengabdian dalam konteks sosial. Kita anak-anak muda harus tetap menumbuhkan kepedulian kita, tidak boleh apatis, tidak boleh individualitas, tidak boleh eksklusif menutup diri, tidak membantu sesama. Tapi justru kita harus keluar, membuka, bergotong royong dan melihat kiri kanan sehingga kita menjadi orang yang bersyukur dan peduli terhadap sesama. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Romo Bekti. Jadi selalu saya ingatkan bahwa jangan sampai kita lupa juga nih protokol kesehatannya Romo ya. Semoga kita syuting nggak pakai facial lagi nih. Semoga Romo ya habis ditacap percuma juga. Jadi tetap menggunakan masker kemana-mana, menjaga jarak dan lain-lain sebagainya. Terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyaksikan dari segmen awal sampai segmen akhir. Tetap saksikan episode-episode lain karena ada banyak pesan-pesan bermanfaat yang bisa kita ambil. Dan pastinya tetap saksikan acara Interfaith yang ada hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Terima kasih Romo. Terima kasih Mas Sultan.